Itu udah masuk. Yang masuk fotonya. Minta buat fotoin. Halo. Ya, di jalan juga. Kita di episode ke-16. Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Udah mulai? Udah mulai? Udah mulai. Iya. Ulang lagi. Cuma buat ini. Nggak usah ya, nanti kita foto. Dokumentasi kita Iya. Kita lagi proses podcast. Enggak jelas emang. Kita foto-foto dulu. Masa beneran nggak sih kita? Saya suka bingung udah. Kenapa? Apa episode berapa sih ini? Kita episode ke-16. Tadi kan 15, 16. Betul dong. Carok itu 21. Carok itu kan episode ke-14. Om Andris Cakrapolis ke-15. Ini teman-teman akar di 16. 16. Oh iya, kita perkenalkan dulu. Ini adalah teman-teman dari nyebutnya Akar Studio atau apa? Akar Studio. Kenapa namanya Akar pertama? Kenalan dulu. Loh nanti kenapa namanya Akar? Itu singkatan kita bertiga. Nah itu loh dari situ. Nama Kalau tahu. Itu sih karena kita bertiga. Enggak seru banget. Lu belum dapat bocoran ya? Bocoran. Kenapa namanya Akar? Karena singkatan dari nama mereka bertiga. Silakan diperkenalkan diri. Mic-nya di bawah, mic-nya. Oh iya. Nah, dari A-nya dulu. A yang paling depan itu Alvin. Alvin. Q-nya Ricky. Iya. AR yang belakang saya Ari. Oh, gitu Terus, Mas Widi. Q-nya juga melambangkan balon kata-kata. Oh. Terus akar sendiri kan mengakar mungkin Ya. maksudnya. komik Indonesia itu mengakar sampai Ya. ke dalam. Gue bentar lagi bubar lu, serius, hati-hati. Kenapa? Gue dulu bubar. Pakai nama. Tolong, serius. Bubar serius. Tapi mereka udah berapa tahun? Tanya dong. Kita dari 2013. Gue 2007. 10 tahun loh. 2007 2016. Udah lewat itu kan 9 tahun, kita 10 tahun udah. Oh, Udah iya, lewat. iya, Masa krisisnya udah lewat itu. Masa krisisnya udah lewat. Kita nggak suka bikin prahara. Terus kita sekarang ada di markas mereka, Mas. Apa itu markas mereka, base camp mereka ini? Boleh diperkenalkan nggak? Tempat ini apa? Boleh. Ya, oke. Sebenarnya Kurva ini tempat kursus gambar sih. Tapi dia kita hanya menyediakan media digital gitu. Intinya kita kursus gambar digital. Gitu. Kalian bertiga mengajar di sini. Enggak, hanya Mas Alvin yang Hanya Mas mengajar di Alvin. sini. Terus Ya, saya pembantu di sini. Bantu-bantuin gitu, investor bersih-bersih. kayaknya dia. Biasa, Cina yang punya duit. Kalau saya justru paling lain sendiri. Saya kerja di Citylink Indonesia, saya bagian flat dispatcher. Oh, apa itu coba flat dispatcher? Pokoknya nggak ngomik aja. Ya, ngomik kagak ada duit deh Ya. nih, bikin nih kurva. No. Dijelasin dong, Mas. Ya. Flat dispatcher apa nih? Flight dispatcher itu basically sama seperti pilot, hanya saya tidak belajar nyetir pesawat. Jadi saya yang briefing pilot sebelum pilot terbang. Oh. Ngapain ngomik? Karena saya fanboy. Tetap fanboy never die. Paham. Hidup Marvel. Loh. Pas bagus. Nah, mereka DC, saya Marvel. Kan tuh, tahun 23. Tapi beda sendiri. Chipmunk dia. Oke, berarti Kurva ini cabangnya nggak cuma satu loh, Mas. Iya. Cabangnya ada tiga. Cabangnya Ada tiga. Pertama, semuanya di wilayah Tangerang. Yang satu di Gading Serpong, kemudian yang kedua di BSD, satu lagi di Bintaro. Ini aduh. Tadi jadi Lu udah riset, lu kan dulu. sebelum kesini tadi juga ada pengusaha juga. Nggak ngomik, maksudnya ngomik, tapi side lah. Di sini mirip juga nih bikin usaha begini. Ya, Usaha kursus kursus menggambar, Digital. bikin komik digital buat bocah, buat anak, ilustrasi. untuk menghidupi komik mereka. Berarti Kira-kira begitu nggak? komik hidup nggak nih? Monggo. Siapa yang mau jawab nih? Mas Alvin yang jawab.
Mungkin kalau misalnya ditanya justru kalau kita ngomongin soal komik itu kan based on emang hobi ya. Gitu pada awalnya adalah hobi dulu. Nah, tapi kalau untuk main job utamanya kan dapur mesti ngebul. Bener ya? Jadi dapur ngebul baru ini bisa berjalan gitu. Jadi buat nunjukin hobinya. Nah, kita sih berharap dari hobi komiknya ini nantinya juga bisa membuat dapur kita ngebul sih. Seperti itu. Oh hijau enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia nanya hijau apa enggak? Enggak, ini ada, jadi sobat sama sobat komik di belakang tuh ada asisten siar kita. Jadi dia nanya hijau apa enggak? Ini hubungannya sama mik. Selama 10 tahun, coba boleh diperkenalkan produk yang udah dihasilkan oleh Studio Akar ini? Akar Studio? Apa aja? Yang kelihatan ini yang gue ditipu mereka nih beli ketika di Vescom. Gua kira malah ICC. Oh, bukan ini di Vescom ini. Vescom. Di Vescom. Kita rilis di Vescom, terus di ICC kemarin kita Hadir kembali. Yuk. Yuk, coba diperkenalkan produk-produk yang sudah diproduksi selama 10 tahun. Mas. Iya, yang Aku punya seat itu juga. produk yang paling pertama Ini yang paling Seeds. pertama. Aku paling punya. pertama. Ini di acara apa ya? Popcorn ngeluh. Ya, cuman namanya sekarang udah berubah jadi Basundara. Ya, Seed. kita rubah judulnya, kita rubah jadi Basundara. Diribut. Karena itu terlalu ke barat-baratan. Basundara itu artinya pelindung bumi. Karena basically ini ceritanya tentang bumi. Boleh buka dong ya. Boleh buka sih. Boleh. Sobat sama soib komik nih dengerin karena terlalu ke barat-baratan. Kayaknya episode yang tadinya malah di Inggrisin nih di Indonesia. Ini gimana sih sebenarnya? Maaf. Om Andres kan in Inggris. Oh iya. In Inggris. Mana sih aneh. Ini sekarang karena terlalu ke barat-baratan di Indonesia kan. Indonesia kan. Yang benar gimana Mas sebenarnya? Harus Indonesia apa? Yang bener yang laku Mas. Oh. Nanti kita lihat. Yang bener yang laku. Setuju. Bener yang laku. Betul. Benar, setuju. Setuju gak? Setuju. Benar. Yang benar itu dibikin. Wow, yang bener dibikin. Yang benar itu dibikin. Mau Inggris, mau Jawa, mau Indonesia. Kalau nggak dibikin, orang-orang komik ke. Mas Effendi dengerin. Yang bener tuh dibikin. Lu postingnya kagak. Monggo. Ini jadi akan diribut atau cuma diganti judulnya aja? Nah, Oke, jadi ini udah awal 2013, ini terbit pertama kali waktu itu di acara Hello Fest. Hello Fest. Hello Fest. Iya, tahu-tahu Mas Wahyu Aditya. Iya, Mas Wahyu Aditya. Jadi waktu itu ikut kayak semacam convention ya di sana, waktu itu di Senayan. Nah, ini produk pertamanya kita. Dan akhirnya kita reboot 2016. Waktu itu di ICC dalam satu kompilasi yang sudah ada semestanya kita. Jadi ini ada 2016. 2016. Seri 1. Ya. Untuk tepatnya yang itu seri yang 00. buku pertama itu seri 00. Heeh. Lalu seri satunya kita ribut di saga ini. Tapi di saga ini ada semesta yang lain, ada Other Side sama ada Bineka. Dua Kompilasi ini berarti ya? Kompilasi, jadi 3 komik ya, jadi satu. kompilasi dua cerita komik. Iya, Karena ini cuy. Kekurangan. Gue kadang-kadang susah ngerem mulut temen gue. Gak apa-apa. Ini yang bikin viewernya tambah. Bikin menarik. Nah, ini dari 2016 ya. 2016. Sekarang 2023 seri 2-nya belum keluar. Karena sibuk mengembangkan kurva. Mengembangkan kurva menjadi 3 cabang. Wajar sih, wajar. Sekolah. Oh, Plus masuk ke sekolah. Kurikulum ya, ekstrakurikuler. Iya, 3 sekolah. 3 sekolah. Wah, Sispik, Udah, St. nggak John, usah sama gitu. Gak usah. Acara kita udah berhenti di sini aja. Sekolah yang masuk. Kita bahas ini aja. Tapi ini jujur ini insight bagus banget. Ini insight bagus banget buat para sobat sama sohib komik kita. Mungkin kesana kita ketawa-tawa, mungkin kesana ini. Tapi ini di belakangnya itu bagus. Tapi ini di belakangnya ini ide gini loh. Ini ide luar biasa banget walaupun idenya ya elah kursus gambar doang. Tapi tadi nggak berhenti di bikin kursus di sini, ngembangin lagi masuk ke sekolah-sekolah, Bos. Kurikulum, entah jadi ekskul, entah jadi apa. Banyak dari narasumber kita itu punya cara-cara kreatif untuk survive, bukan untuk hanya hidup, tapi survive
menciptakan karya dengan Karena- punya side job betul. lain yang istilahnya akhirnya malah ngomiknya yang jadi side job. Kemarin sempat wawancara Mas Afif Numbo. Oh iya Mas Jujur. Afif tahu. Dia punya cara yang berbeda lagi. Jadi dia ke Jakarta dengan punya plan 3 tahun gitu, punya kenalan, relasi-relasi, akhirnya dia kembali ke kota kecil, Solo ya? Pekalongan. Pekalongan. Hidup di kota yang dengan biaya tarif kehidupannya rendah, tapi berpenghasilan dolar. Iya kan? Iya. Oh iya. Itu kreatif loh teman-teman. Saya mau nanya nih buat gue lupa lagi namanya lagi. Alfi. Alfi. Alvin, Ricky, Ari. Alvin, Ricky, Ari. Gimana sih? Alvin, Ricky, Ari. Alvin. Ricky. Jangan pindah. Iya, biar gampang. Alvin, Ricky, Ari. Saya mau nanya nih, ini pertanyaan jadi ada gara-gara tadi nge-mention dari luar negeri segala macam. Ada nggak pekerjaan yang kalian terima seperti itu, commission? Diulangin. Ada nggak pekerjaan commission yang kalian terima dari luar negeri? Misalnya ilustrasi atau apa? Jawabannya nggak ada. Kalau personal Ada ada, ya, ada. ada. Kalau personal ada. Nggak cerita-cerita lu. Gak cerita lah. Takut dipotong persana. Soalnya pakai alat kantor. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Makanya knowledge-nya tentang apa produk-produk digital tahu banget dia. Tuh tadi Wacom ini kelemahannya apa, Wion kelemahannya apa. Iya. Sama saya sebenarnya pertanyaannya masuk lagi ke saya nggak bilang nasionalis, saya benci kata nasionalis sebenarnya. Satu, tadi ngomongin komik ini di Indonesia kan, itu udah ajaib. Yang kedua, cari cuannya ini kerjanya lebih berat, yakin saya. Ngajar itu kan beneran fisik. Ya. Jalan ke sekolah-sekolah nggak mungkin kalian lewat Zoom, pasti ke sekolah bawa proposal. Kenapa mainnya di industri lokal itu? Oke, sebenarnya karena ini kalau kita ngomongin soal kursus gambar digitalnya, kita kan memang sudah berdiri dari tahun 2011 gitu. Nah dari 2011 ini biasanya memang kursus kan secara offline aja, tapi makanya dari itu kita bersyukur juga karena ada pandemi. Nah mulai itu ada kursus online juga. Nah sehingga ini bisa mencakup lebih luas dan kursus gambar digital kita juga punya murid-murid dari luar negeri juga. Jadi nggak cuman di Indonesia aja. Yang paling jauh kita ada di Mauritius. Mana? Lu pernah denger nggak Mauritius? Mana Mauritius? Itu Kepulauan paling jauh kita Kuba dari ya. Mengerikan ya. Ngeri. Ngeri. Yang paling jauh. Kemudian kita lanjut ya. Ini 2016 mengeluarkan kompilasi Saga. Ya. Setelah itu Ini ada kompilasi Holman. ini tahun 2000 Ini awalnya bersamaan dengan Saga. 2013, 2014 ini masuk ke Facebook terlebih dahulu. Ya, jadi kita keluarin di Facebook. Kita keluarin di Facebook secara berkala tiap hari Rabu ya. Tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu kita keluarin komiknya one shot aja. Jadi satu halaman tuh one shot. Woi dengerin konsisten woi. Tiap hari Rebo denger nggak lo? Ya. Punya tagline waktu itu bertemu di malam Kamis. Ya. 17 cerita kalau nggak salah. Betul nggak? Yang di sini? Iya. Iya, yang di sini ya. 17 cerita. Jadi 17 minggu. Yang jadi kita pilih-pilih yang the bestnya Oh, the best gitu. aja. Yang the best viewernya. The bestnya dari jumlah like. Jumlah like Jumlah sama ada like-nya. jumlah share juga gitu dari ininya. Jadi kita ambil, baru kita kompilasiin pas di 2016 barengan sama Saga. Gitu. Gue jujur anjir nih gue merinding. Keren-keren ya, teman-teman. Gue gila anjing. Kita Jadi itu- sorry. Ketika kita mulai menjalankan kalibrasi komik dan mulai mewawancarai teman-teman karya atau mereview karya teman-teman tuh kita ketemu orang gila banyak ya Mas. Iya. Bertambah terus. Jadi ini Gila dalam arti positif. iya jujur merinding karena ya mereka gue tanda kurung besarnya adalah gue tebelin di bold tuh mereka kan guru. Iya. Nggak semua guru punya karya. Tapi ketika mereka ngajar, mereka juga bikin sesuatu nih karya gue nih.
karya teman-teman guru di sini. Ini karya kami nih. Jadi gue ngajarin lu tuh ini karya. Cuma ngomong doang. Enggak, cuma ngomong Anjir. Betul. doang. Jadi kita emang coba terjun ke industrinya kayak gimana sih gitu. Soalnya kenapa? Karena kita kan bukan ngomongin soal cuman D aja, tapi kita bicara soal ada parentsnya kan. Iya. Orang kalau udah mau gambar, nih anak gue jago gambar nih, ikut les gini-gini, terus gedenya mau jadi apa? Itu masih banyak orang yang punya pertanyaannya tuh kayak gitu Iya. soalnya. Nah, makanya kita ngasih tahu, oh nih dengan ikutan punya karyanya, bukan cuma punya karya doang, tapi ada bisa yang dijual, ada nilai jualnya. Nah, makanya kita ikut convention segala macam, tujuannya nih kayak begini nih gitu. Nanti dari sana ada belajarnya apa? Oh ternyata rugi. Nah kenapa tuh? Nanti bisa belajar dari sana. Nah Jadi sekarang kita nih tahu. dari 3 buku ini, pertama sistem yang cetaknya bagaimana? Sistem cetak benar-benar cetak atau printing? Maksudnya digital print. Digital print, Kalau ini Dari so 3 far buku ini? dari 3 buku ini kita printing semua. printing semua. Printing semua. Jadi sistem penjualannya by BO Nah. atau udah dicetak dulu seberapa? Nah kalau yang pas zaman-zaman masih belum kita buka PO. Jadi benar kita nyiapin stoknya, Siapin bawa. stoknya. Berapa waktu itu? conversion. Kalau boleh tahu, Waduh, ini masih ada berapa sampai ya? sekarang nih. Berapa ya? Gimana nih? Yang ini dulu nih, yang seat nih. Mas Alvin yang apa? Kalau stoknya lupa. Tapi waktu kita cetak sih satu sen 1000, Oh nggak sampai bah. 100, kita masih mengais-ngais modal. 100. Nggak nyampe 100 sih. Nggak Nggak nyampe nyampe 100. 100. Nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Dan ini masih ada 2. Berarti kira-kira laku 98. Nggak nyampe 100. Ada rencana dicetak ulang? Nggak. Enggak. Nggak. Itu strategi yang bagus loh, nggak dicetak ulang itu. Nggak. Ngapain? Ngapain cetak ulang? Ini berwarna bagus. Cuman dari segi cerita kita akan berlanjut ya. Kita dari segi cerita akan berlanjut. Nanti akan berlanjut di kompilasi petir ini. Maksudnya di petir ini berjalan, karakter di sana semua akan keluar nantinya. Oke. Karena kita lanjut nih. Bukan kita Ini matikan. mencoba. Aku sukanya mereka mencoba format ukuran yang berbeda-beda loh mas. Benar sih. Iya. Ini coba perhatiin deh. Dari 3 produk ini. Nah terus mereka mencoba lagi dengan format cetak yang berbeda lagi. Ini tahun berapa? Setelah ini ya? Sebelum Saga. Oh sebelum Saga. Coba Itu mas. sebelum Saga. Ini waktu keluarnya di Komifuro tahun 2013. Ya. Komik Frontier 2013. Yang waktu masih di Smesco. Oh, tahu. Masih di Smesco. Gue sebel banget sama. Mereka eksperimen banget ya sama format Enggak, saya ukurannya. pernah beli itu apa sih Gatot Kaca apa sih gue beli? Kesatria kan bagus tuh covernya dalam desain karakter. Gue di rumah gue inget banget. Gue di rumah tuh udah santai, gue mau baca, gue udah tempat tidur, gue desain karakter. Tapi nggak apa, ini dikasih tahu kan ya? Kita kan Oh iya. Artbook Phase 1. Tapi Kesatria mungkin juga ada tulisannya mungkin, kan guanya juga yang bego. Udah lah. Nggak menutup kemungkinan sih Artbook Phase 2 akan kita keluarkan nantinya. Oke. Ini masih awal banget, jadi yang komik-komik yang kita coba terbitin dulu di awal, nah kita coba kasih gambaran ke orang-orang ini kurang lebih kayak gini. Ya. Kemudian setelah sekian dari 2016 ya berarti ya bareng Saga. Ini 2000 Ini Itu bareng sama Saga. barengan sama Saga 2016. Bareng sama Saga. 2016. Ya. Vakum cukup lama untuk akhirnya mengeluarkan ini kembali tahun petir ini tahun. Nah, coba cerita Mas Alvin nih caranya. Cerita. jadi sejarahnya. Ya. Jadi sejarahnya sebenarnya kalau kita ngomong soal petir ini kita udah ada bahasan kurang lebih tahun 2000 Kalau untuk petirnya di 2016 tadi ya. 2016 ya, 2016. Jadi kita tuh kan sempat selesai di Trio Bolman itu, terus iya Trio Bolman. Trio Bolman. Bolman. Bolman itu singkatan. Singkatan nama juga. Singkatan dari Boris, Lucky dan Maman. Dan itu juga penggambaran kita. Kita bertiga, komik narsisnya kita ini. Kira Saya Boris, Lucky dan Maman. kirain orientasi seksual tadi apa? Bolman. Ini tapi dicetak pada tahun Gak ada. enggak tahun berapa tapi? Kalau ini dicetak utamanya, mempunyai idenya 2016. 2016. Tapi direalisasikannya Di real- gambar selesai satu buku gambar ini. selesai. Sebenarnya kalau misalnya ditanya perjalanannya baru bener-bener yang kita buat petirnya sendiri, karena
waktu itu kita mau jalanin, kemudian 2020 itu kan kena pandemi. Nah, jadi kita mau nggak jadi deh gitu. Beberapa konsep kita udah sempet keluarin di Instagram dan di Facebook juga gitu. Nah, kebetulan 2021 mulai muncul banyak workshop online segala macam, dan waktu itu ada pelatihan Hatch by Ketapel. Nah, alhamdulillah kita coba Kementerin. Kemenparekraf ya, Kemenparekraf. Waktu itu kita coba kita masukin aja lah gitu. Maksudnya kita pengen tahu, dan sebelumnya kan kita emang udah tahu Backcraft dan ada Ketapel juga. Dan akhirnya ya udah coba masukin, alhamdulillah kita lolos masuk 20 IP yang terpilih gitu. Jadi yang ke Cina ya? Enggak, bukan. Kalau yang ke China itu yang di Ketapelnya. Oh, kalau kita yang Hatch-nya masih penggodokannya dulu. Yang mau berangkat itu kan? Iya, yang Dia ke sempat Cina. mau berangkat ya? Oh, oke. Tapi dia memilih menikah. Menikah. Oh. Menyesal? Ya begitu. Seneng. Istrimu menonton. Oh, iya. Istrimu Tidak. Jadi kalau Katapel itu kayak SMP, Hatch itu kayak SD. Mereka sebenarnya nyiapin juga yang SMA-nya itu. Tapi yang satunya kayak belum dieksekusi sama mereka ya. Jadi tahun berapa itu? Lanjutin sejarahnya? 2020 Pak 2020 ya? 2021 maaf 2021 itu Selesai ada nih, Hatch buku ini ya? baru mulai prototyping belum selesai Kita bikin prototype. bikin prototype bentuk awal jadi, terus tampilan mau dijual seperti apa, packagingnya segala macam itu kita Nah, kan belajar dari pengalaman berbagai format ukuran ini akhirnya memutuskan pakai format ukuran ini apa? A4 ya? Bukan. Apa nih? Ini ukuran komik Amerika Ukuran ya Amerika. 17 kali 26 17 kali 17 kali 26. B5. 17 Pokoknya iya, 17 kali 26. Akhirnya memutuskan mengambil format ini karena karena basically nah Jadi waktu pertama kali kita ngeluarin seeds, itu kan kita A5. Karena waktu itu kita kayak keburu waktu ya, akhirnya kita memutuskan A5. Tapi setelah A5 itu keluar, saya merasa terlalu kecil. Mulailah saya bilang, kenapa kita nggak keluarin format dengan standar US. Standar US itu B5 tadi yang seperti Mas bilang. Jadi 17 kali 25. Akhirnya di Saga kita perbaiki, kita keluarin 17 kali 25. Dan setelah itu kita 17 kali 25. Tapi kalau untuk Bolman sama ini kita sih yang 17 sebenarnya kalau yang ini sebenarnya kita 17-25 jadi kemarin kurang 1 cm, kita kurangin 1 cm. 17 kali itu kan 17 kali 26 yang itu. Iya. karena lebih efektif potongan kertasnya. Iya, 17. Oh, lebih iya. efektif Potongan kertasnya paling efektif. Nih Kalau gua untuk digital print ya? gue mau notes di beberapa nih penting banget buat sahabat sama sohib komik nih. Satu, eksperimennya banyak banget. Iya, eksperimen Satu. untuk cari ukuran yang paling cocok. Kedua, lahirnya ini nih Panjang banget loh. panjang banget. 2016 konsep, 2021 masuk ke pelatihan, itu pun belum selesai ya. belum selesai. Cuma kita memang dapat insight-nya tuh banyak banget dari sana, justru banyak istilahnya apa ya, masukan-masukan dari senior-senior, dari mentor-mentor yang justru banyak yang di luar bukan dari pelaku komik aja. Jadi secara komersialnya juga kita dapat pelatihan itu juga sih gitu. Tapi kalau gambaran Aris Nakabe udah langsung lolos kali ya, enggak? Iya kan bagus deh, kayak Jim Lee. Terus Tapi saya suka ini loh. Saya suka, ya, Kita juga suka. Suka karakternya. Oh, suka karakternya. Dia karakternya. Padahal yang ini ya karakter yang kuat dia. Iya. Itu karakter. dapat dari pelatihan apa? Poin yang masih teringat dari pelatihan yang, itu yang paling dan jelas, diaplikasikan di sini. yang paling Diaplikasikan jelas di petir. itu logo. Logo petirnya nggak seperti ini. Logo petirnya kita nggak dapet yang kayak gini, nggak seperti itu. Ada Bukan yang ini ya? bukan logonya, Fontnya juga. fontnya juga. Ini Beda malah ya? beda, dan ini benar-benar kita bikin sendiri. Oh, Jadi tapi benar-benar dapat dari pelatihan itu. dari pelatihan itu. Input yang didapat Input yang dari sana didapat. dimasukin Ah, jadi. inputnya dari Mas. Ini enggak banget sih gue. Loh, ini yang dipakai karena dari pelatihan. Iya. Dulu logo petir pertama seperti ini. Oh. Bagusan yang dulu. Nah, Itu kita dapat masukan
masukan dapat Iya. insight, akhirnya kita rubah jadi seperti ini. Nah, ini Ini kayak apa? yang- Mengingatkan apa? Ada layangan. Kayak ini, Nah. kayak mirip-mirip Cobra yang di G.I. Oh, iya, Joe. iya, Iya. nah ini petir yang lama. Are you sure guys ikut pelatihan? Ya. Ini yang lama. Lama. Jesus, yang lama bagus banget, sumpah. Nah ini kan kembali ke Lagi selera. Oh. Jadi ini sebenarnya ini pelambangan dari Nah. bermacam-macam ini. Iya, ini kan bentuk P-nya nih. Logo P, petirnya, Terus sayap ini sayapnya melakukan angkatan udara. Kemudian kalau kita balik seperti ini, dia bentuknya seperti tank. Ini angkatan darat. Dan kemudian kalau kita balikan seperti ini Kapal adalah selam. kapal. Ini angkatan laut. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, Nah, kalau misalnya kapal selam ini kapal ikan biasa sih. submarin. Kapal perang. kapal perang. Pakai pengendaliannya pakai joystick gak? Jadi gini. Apa? Joypad. Xbox ya? Apa sih kemarin tuh? Logitech. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lama, memang kalau logo misalnya satuan militer, Iya. itu nggak cocok Iya. memang untuk Iya. seperti itu. Iya. Iya kalau itu ya. Saya mengaku lah. Oke lah. Nggak, saya mau Iya. nambahin sih. Sebenarnya kalau dari segi artistik mungkin yang logo lama lebih artistik gitu ya. Tapi kan kita ke depannya itu Ini adalah nggak- squadron. Iya, nggak cuma kita itu nggak mau Militer di gitu ya? komik aja gitu. Jadi bisa diimplementasikan ke hal-hal yang lain gitu. Logo kaos sih keren. Iya, sih. kayak Dan tujuan utamanya memang kita di sini bukan mau jualan komiknya, tapi mau ngembangin IP-nya. Lah, ini lagi, Bro. Kita tadi habis ngembangin, maksudnya habis narsum yang pertama Iya, itu narsum sebelumnya. narsum sebelumnya ngembangin IP. Kita tadi di bawah sambil ngerokok tuh lagi ngobrolin, Om Andres sebut aja. ya Om Andris itu kita habis lagi Polis. ngomongin IP serius. Jadi Jangannya beliau itu kalau bikin komik jangan cuma jualan komiknya, tapi jualan juga betul. IP-nya. Betul, Jangannya setuju. beliau begitu. sepakat sih. Ini Dilakukan juga oleh teman-teman di Akar. gue anjir gue merinding lagi. Merinding dulu dari. Kalau bisa Apa orang yang ya gue bilangnya pasti mereka lebih muda kan dari gue. Om Andres. Enggak dari gue. Jadi nggak tahu kadang ngelihat step mereka di umur yang segini dengan pencapaian yang menurut gue luar biasa sih. Gue nggak bakal bohong. Gue nggak bakal bohong. Thank you. Luar biasa. Walaupun berarti gue agak sebel sama logo sih. Ya udah, gue ngaku salah. Ya kan. Bahwa ternyata mereka selama pelatihan, selama proses dari 2016 nggak hanya menentukan format nih, kayaknya insight-nya buat para sobat sama sohib juga nih. IP ya penting gitu. IP Oh iya, gue mau nambahin boleh nggak nih? Boleh. Jadi ini ceritanya kemarin bini gue dari Malaysia. Bawa oleh-olehnya Upin Ipin. Itu gue nggak tahu, gue mungkin baru sudah setua ini baru menyadari bahwa Upin dalam bentuk komik. mainan apa toys apa sih? Action Action figure kecil. Apa gua pribadi nggak nonton Upin Ipin. Ya nonton paling selentingan. Begitupun juga istri. Kita nggak nonton serialnya mantengin, kita nggak baca komiknya terus menerus, tapi ke Malaysia dalam urusan pekerjaan balik lagi menyempatkan diri buat beli Upin Ipin. Kebayang nggak itu IP gitu loh. Kita nggak jualan, ya maaf ya kalau bahasa gue, tapi nggak jualan beginian gitu. Jualan komik. Nggak jualan komik fisik, tapi Tapi udah di Malaysia ini kebetulan anak saya lagi di Malaysia. Gue titip gempak susah banget. oh gempak. Iya. Gempak. Gempak katanya susah banget cari di sana. Padahal itu tuh kayak publishing ya, gempak sih publishing di sana. Ya itu gua rasa sih gua nggak tahu ya IP kita juga gimana, tapi step-step yang mereka lakuin ini ya nggak kepikiran. Gua ngapain gua mikirin IP ya kan, gua nggak ke situ. Gua bikin komik, bikin komik. Tapi mereka udah one step further. Iya. Logo pun gua mau militer gini, karena ini petir pasukan elit tanah air. Gua pengen bikin IP-nya, gua pengen majuin tokohnya, karakternya. Itu sih luar biasa menurut gua. Tapi gua ada satu pertanyaan sih, kenapa militer yang dipilih buat mengangkat? Gua nggak tahu mengangkat akar kah atau mengangkat
secara global, secara umum, atau mengangkat ini kah secara kursus, tapi kenapa petir, kenapa tentara? Komik tentara. Pertama kalau ditanya kenapa militer sih yang dipakai Temanya. temanya pertama kita emang suka tentang hal-hal militeri. Satu itu. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dari kecil, misalnya anak cowok kalau ditanya mau gedenya jadi apa sih cita-citanya? Pengennya jadi tentara, pilot, polisi, karena di mata mereka itu keren. Gitu. Berarti masa kecil kalian juga nonton G.I. Joe gitu-gitu ya? Definitely. Penggemar. Dapet dong G.I. Joe. Dapat. The Mask. The Mask iya. The Mask juga The ya? Mask, Thundercats, Silverhawks, Oh. Starcom, Stentorian, He-Man. Gue punya mainan Starcom diambil orang, Waduh. maling. Sedih banget. Jadi Silverhawk. gue Starcom yang panjang tuh nggak? Tahu, Yang Starcom panjang yang orang pakai magnet. Magnet ininya bisa naik. Iya. Gitu kan. Gila, Hilang, the best gua banget sedih itu. banget. Cari. Ada di Topet berapa juta? Insertin. Oh iya, Banyak yang nggak tahu tuh. iya, oh iya, Starcom. Terlalu tua itu Iya. Believe it or not, sekarang itu mahal sekali. Iya, pernah lihat. Heeh. Thundercats, Sekarang kalau masih sempat punya di rumah Max ada He-Man. He-Man. Ini ya militer sih gua akhirnya paham. Tapi tadi gua sempat baca nih. Baca tadi udah ditodong sih sama Masar. Baca dulu. Iya, baca dulu sebelum kesini, baca dulu ditodong sama Masar sih. Overall Dari pelatihan itu juga sampai ke dalam plot-plot halaman-halaman komiknya enggak? Kalau per halaman sih Enggak. Cuman kalau untuk Lebih ke plot cerita ya? terus pengembangan pengembangan cerita ya, pengembangan cerita itu Didapat juga dari pelatihan dapat, itu. iya, mesti dibikin gimana, terus konflik pengembangan karakternya. Background karakter yang paling Background karakter itu benar-benar digodok di situ. Jadi kita membuat sebuah karakter dengan nama dan kekuatannya atau apa, tetap harus ada background ceritanya yang menguatkan si karakter ini kenapa bisa jadi seperti itu. cover by siapa sih? Covernya ini Christian Setiadi. Christian Setiadi, dia kalau dalam Mas Riki, kalau covernya Christian Setiadi. Christian Setiadi itu ilustratornya ilustrator Gong Studio ya. Oh, Gong. Gong Studio. Oh iya, Gong Studio. Dan emang dia main di sekolahan juga tuh. Kalau dilihat di Saga itu yang gambar other side sama gambar Bineka itu Mas Kris. Jadi yang gambar seats-nya Mas Riki, tapi nah itu Mas Kris tuh yang depan. Yang depan tuh Mas Kris yang buat. Dia memang tipenya seperti itu gambarnya. Madureira. Ya, memang dia tipenya begitu. Susah banget mau ngomong. Battle Chaser. Ya. Battle Chaser. Ya. Terus Dulu ada nama stylenya dia itu apa ya? Amerika mangga. Iya American manga tapi American Saya manga. salut kepada Anda, saya hormat satu-satunya narsum kalibrasi komik yang menyebutkan dengan benar mangga, bukan manga ya. Kita mau nonjokin orang yang ngomong manga. Kalau kita kalau ketemu di jalan ngomong manga, baca manga. Oke, sekarang kita masuk roasting. Boleh nggak kita masuk ke sesi roasting? Enggak, gue udah roasting, udah ngomong tadi. Belum. Yang ngerjain covernya, yang ngerjain interiornya. Mahal nanti. Nggak nutup nanti. Oh ini dijual berapa? 96.000. Iya. Ketika di Peskom sama ICC harga sama? Beda. Beda. Di Peskom? di Peskom 86.000. Oh iya 86. Karena waktu itu kita ngambil angkanya siap 86. Waduh. Terus kalau di ICC? Terus di ICC akhirnya kita karena udah harga normal, tadinya 90 lebih bagus kalau kita 96. cuma naik 10.000, 96. Karena mungkin Iya, 69 sih. Di Peskom laku berapa? Boleh nggak dibuka? Di Peskom laku Boleh enggak? kisaran lah 10-an. Nggak harus pas. Sama PO-nya nggak?
Bersama-sama. Enggak. Di event aja. 25. 25. Di ICC 3 hari, lebih lama ya? 1 hari. ICC kemarin belum kita recap ya. Iya belum 30-an ya. 30-an. Nggak terlalu pengaruh ya. Sorry. Saya kan nggak udah. Oh, maaf. Kalian ada di ICC. kita ada PO, bukan Iya. PO. Oh, tapi dari ICC itu ya? Dari sebelum PESCOM, Iya. dari PESCOM, sebelum PESCOM maksudnya udah buka PO, udah batch 1, batch 2 sold out. Enggak, kenapa tanya begini? Iya. Karena orang-orang kan mikir PESCOM ini kan mahal. Berarti harusnya ICC Oh, mahal. Jadi harusnya penjualannya katanya orang-orang yang datang ke ICC ini udah siap menghabiskan uang. Oke. Oh. Saya tahu kata Terbukti siapa nggak itu? Saya tahu tampaknya itu kata Kata siapa itu? Saya nonton episode. Soalnya teman episode sebelum-sebelumnya. Ternyata gimana? Ternyata terbukti nggak? Nggak terlalu signifikan kan? Betul, tapi- baru 1 hari itu. Betul, ya? betul. Tapi Dan kalau itu yang- kalian buka booth di ICC itu biaya sendiri atau atas atau apa? Nah, ini. Ini insight juga ya, ini insight loh, insight. Jadi ini penting, ini Iya, serius. penting. Ini penting. Jadi kalau kita sebelumnya memang pas waktu di PESCOM kita memang sendiri. Iya, biaya sendiri. Biaya sendiri, dan kemudian pas waktu di ICC kita mendapatkan tawaran untuk mengisi booth tersebut, yaitu dari Aksi dan juga dari Cakra Association. Aksi ini beraksi mulai tahun 2023. Enak banget dikasih boot par. Dan Lumayan loh. 3 hari 8 juta. Kita kalau bayar itu ya. Kalau bayar 3 hari 8 juta. Teman-teman yang dapat booth ini beruntung banget. Biasa tipsnya apa sih? Pintar mendekat teman apa? nah, ini menariknya. Jadi tujuan utamanya kalau misalnya ini adalah kolaborasi itu tadi. Kolaborasi. Makanya alhamdulillah kita ikut pelatihan Hatch tersebut. Jadi kita memang kenal Dapat. banyak teman-teman baru yang suatu saat nanti insya Allah pasti ada tawaran dari mana dan kita bisa collab bareng gitu. Seperti itu. Gitu. Iya, ini kan kita ketemu juga dari Ini Peskom. insight buat para sobat sama sohib komik yang masih muda. Oh iya, gue kamera ke situ mulu. Sorry. Sobat sama sohib komik yang masih muda, perbanyak pertemanan. Iya. Iya. Ini Terus kalau ada workshop gitu ikut. Itu menambah. Insight banget. Iya. Kita biasanya network. Kita kalau ada workshop, kalau kita bertiga nggak bisa ikut, minimal salah satu dari kita maju. Itu untungnya bertiga. Iya. Jadi salah satu bisa kalau nggak ada bisa Bubar. ada yang lompatin. Nggak niat bubar? Nggak. Tadinya kita mau bikin kesebelasan cuman banyak. Oh iya banyak. Jadi ketigaan aja. Oke nih dengerin ya. Ini satu, pertemanan tuh bukan cuma temen doang. Tapi link tadi baru aja didengerin boot gratis gila 8 juta. 8 juta. Intinya pertemanan. Satu, kedua tadi workshop ya. Ikut workshop karena di situ ya kenalan, tukar-tukaran nomor segala macam. Itu penting banget sih. Ya kebukti sama mereka-mereka. Cuma perlu dilanjut nih tadi nih. Saling memperkenalkan produk juga kan, karya. Iya kan? Oh satu, saya kan nggak lihat ICC dari kacamata kalian bertiga dan Mas Ranto. Rame nggak sih? Ramenya semana sih? Kok bisa tadi Kan nebak? hari Jumat belum peak. Entah kalau hari Sabtu. Nah, jadi kalau kita lihat dari penjualan sih sebenarnya Jumat Sabtu itu lebih penjualannya lebih oke daripada hari Minggu. Padahal pengunjungnya tuh paling rame hari Minggu. Karena lihat cosplay mungkin. Itu Benar. dia. Mungkin. Lihat cosplay. Mungkin. Iya. Kayaknya memuncak di hari Iya. Minggu. Ya, dan mungkin kali ini juga tema ICC-nya kan popcorn Asia. Iya. Nah, Pop jadi Asia. popcorn Asia, Pop Pop Asia, Asia. sorry, Indonesia Comic Con Pop Asia, Iya, gitu temanya untuk kali ini. Jadi karena tahun ini rencananya ada 2 kali. Yang pertama Juni ini, nanti di bulan November. Nah, yang biasanya ICC itu kan memang biasanya di bulan Novemberan seperti itu sih. Nah, nih mengenai event-event seperti ini yang ada event perkomikan, terus ada cosplaynya, ada pop yang lain, penyanyi, musik, berpengaruh nggak? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, lebih baik tuh event komik ya komik aja, karena orang yang cosplay itu juga jarang yang beli komik akhirnya. Kalau menurut kalian gimana? Iya sepakat tuh. Apa ya? Kalau saya sih mikir ini salah satu industri aja sih, nggak apa-apa sih. Tetap kita harus memperkenalkan, kan sekali lagi kita kalau dari kita
at least saya ya. Iya. Itu kita mau memperkenalkan IP sih, Iya. bukan mau sekali lagi kan kata Bukan Mas jualan Alvin, ya. bukan jualan komik gitu. Jadi ketika kita datang juga memang tujuannya bukan jualan komik, tapi kita bisa networking juga kan, kenal sama IP kreator yang lain atau bahkan industri-industri yang lain. Kita kenal kemarin sama bahkan salah satu sutradara beli komik kita. Kalau teman-teman Mas Andi Baktiar. Oh. Love for Sale, Wah, yang di keren Netflix loh. yang Iya, aktornya iya. Gading Martin. Keren tuh, gue Gitu. suka filmnya. Jadi gue ngelihatnya sih tadi Mas Haranto bilang nggak setuju. Iya. Saya setuju banget tuh. Karena kalau dibanding komik doang, Maksudnya gimana? Setuju. oh saya setuju kalau dibanding sama kegiatan lain. Kenapa? Karena narik jujur-jujuran ya, Iya. pengalaman aja sih, maksudnya narik gerbong komik lokal. Berat banget. Gila bos, gila. Tapi kalau cosplay udah pasti rame ya. Cosplay udah pasti ramai karena ini mengingat, jadi gini, ini ada beberapa hari lalu gue dengerin Mose FM ya di radio. Gue lihatnya waktu itu soalnya di Peskom tuh gue ngerasa kok lebih enak gitu loh ya. Lebih nyaman karena Lebih nyaman ya kalau saya loh ya. Di Peskom tuh rasanya bener-bener yang kumpul sama temen yang komik doang gitu loh. Iya Yang betul. tukar-tukar Setuju. komik. Setuju itu setuju. Kenyamanan. Iya, Tapi kenyamanan. kalau memang mau narik gerbong ya sebisa betul. mungkin kita tarik dari Iya. banyak hal Iya. ya. Karena event, jadi sempat ada event Formula E ya, e-Formula di Jakarta itu pakai Ari Lasso segala macam karena buat narik masa kan. Kalau kemarin itu ada Weird Genius ya. Ada Weird Ya, Genius. ada Weird Genius Genius juga. Nah itu narik gerbongnya emang menurut gue ya berat kalau buat komik lokal. Oh iya, satu lagi nih pertanyaan yang agak ganjel sih sebenarnya. Tadi ngomongin datang ke iya masih kerekam aman. Oke. Datang ke ICC memperkenalkan yang namanya petir ini. Memperkenalkan bahwa ini as an IP, memperkenalkan produk-produk kalian bahwa ini adalah misi besarnya ya. Gue nggak tahu ya, tapi misi besarnya adalah memperkenalkan IP ke halayak. Pas di ICC kemarin ngeliat tanggapan respon orang-orang gimana sama petir? Nanti lu tambahin. Kalau menurut saya sih bagus sih. Bagus. Positif. Bahkan ada yang nanya dari anggota TNI juga ya. Itu juga anggota TNI nanya, dia tertarik pas melihat pasukan elit tanah air gitu. Jadi sebenarnya oh iya satu lagi ini kan kalau kita belum cerita ya soal petir ini ya. Anggotanya difabel gitu. Belum tersampaikan di buku Belum pertama. tersampaikan di buku. Tapi kayak udah dibahas di wawancara interview di Aksi ya. Heeh. Sempat Iya, dibahas iya, ya. iya. Heeh. Baru disampaikan sedikit gitu, Sedikit memang ya. ada di situ. Nanti yang kedua nanti akan Di buku kedua ya. dibuka. Akan lebih diceritakan unsur difabelnya. Misi suci ya, misi suci teman-teman akar ya. Misi suci teman-teman akar. Pesannya itu ini. Kita punya message-nya itu hashtagnya disabilitas bukan batas. Gitu. Bareng kan, kompak. Maksudnya itu disabilitas bukan berarti refer to teman-teman kita yang difabel, tapi sebenarnya semua dari kita itu punya disabilitas. Gokil nih, gue nggak bisa ngomong lagi. Lu punya kepikiran itu gimana? Iya, ini. Jadi gini, dulu waktu kepikirannya, waktu saya naik kereta, saya ngelihat orang-orang tidak menghargai kaum difabel. Dari dalam artian banyak tempat duduknya dipakai buat duduk dan dia tidak peduli dengan orang gitu. Terus akhirnya saya mikir gimana caranya mengangkat ini. Akhirnya saya bilang, kenapa kita nggak buat superhero yang difabel aja? Superhero yang normal, normal, miskin, insecure biasa. Kita buat superhero yang difabel kayaknya belum pernah ada. Ini Akhirnya message-nya sebenarnya gini, gimana caranya Indonesia bertumbuh sama orang difabel ya ini, petir jawabannya. pantesan rezekinya baik. Gusti Allah ngerti Ki. Ya kan? Ada misi yang kalian bawa, medianya media populer. Iya. Dia dilancarkan sih, mudah-mudahan dilancar. Amin. Amin. Gua nafset sih, gua nggak ada
ya artwork sih itu. Gue orangnya artwork banget sih. Mungkin itulah hidup gue susah ya. Arisna KB bulu gue susah. Kayak komik Amrik tuh Jim Lee gitu. Gue agak sulit sih. Ini kayak Pak Jokowi nih. Jauh tonjok. Masih ngerekam aman. Kayak Pak Jokowi kayaknya. Iya. Welcome. Itu ceritanya di situ Menko Polkam. Ada di Tapi bukannya Pak Jokowi nih. Oh, bukan. Ya, jadi dia. Iya saya. Ini antah berantah apa enggak sih sebenarnya agak-agak bingung sih. Antah berantah. Tapi ininya Bhinneka. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika. Antah berantah maksudnya gimana? Oh, jadi gini. Settingnya ini sebenarnya alternate universe dari Indonesia. Ya. Jadi kita namakan Bumi Nusantara. Cuman ya tetap menyerap dari Indonesia. Ininya sih tadi nggak berani dirubah. Nggak berani. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar punya arti yang luar biasa sih buat kita. Garudanya juga nggak berubah ya. Nggak berubah. Jadi Parah nih anak-anak muda ini, Pak. Gokil. Jadi emang kita nggak mau ubah gitu. Memang pesannya itu kuat banget. Bhinneka Tunggal Ika, kita aja punya IP yang namanya Bhinneka. Nanti di semesta kita ada binekanya, ini ada satu-satu superhero-nya. Ya, jadi IP Bhinneka itu adalah kelompok superhero berlima melambangkan sila Pancasila dari 1 sampai 5. Oh. Gue nggak bisa. Hidup gue udah terlalu lama untuk teman-teman gue bikin superhero yang bisa api nyala ya kan, bisa menghilang jalan di tembok. Gue mau bikin superhero gini. Ini ada sekumpulan orang yang nasionalisme nggak perlu diomongin lagi gitu ya. Gue bikin aja gitu, bikin. Oh ya, universe kita namanya Semesta Akar. Ya, jadi kita harus semesta akar. Oke. Gimana? Oh gila, ini insight. Kita belum. Kamu tadi Mauro. ketika Mas Widi setelah membaca tanggapannya apa? Sebelum mendengar ini ya, jadi biar objektif ya. Gue yang nggak tahu ini selera pribadi ya. Gue minta maaf sebelumnya. Minta maaf karena Dibawa langsung. jangan buka. Mama nggak usah di ini ya, kunci. Gue termasuk salah satu orang yang kurang menyukai komik naratif, jujur. Maksudnya gaya komik Amrik, jujur gaya komik Amrik gue nggak begitu suka. Saya sukanya Indonesia sih, komik Jepang. Jepang kan iya ngomong nggak ada naratif kan. Karena basicnya memang suka kalau film kan jarang banget gitu naratif kan. Jadi menurut gue ya setiap komik harus, menurut gue pribadi harus dijelaskan gitu. Maksudnya dijelaskannya dengan gambar dan dengan sequential tadi menurut gue, karena ya bukan komik gue, tapi keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah dalam setipis ini gue kelar gitu. Itu keuntungannya, dalam setipis ini gue kelar, gue menyukai karakter. Ini tadi. Bukan. Iya, jujur ya. Jujur ya kan. Saya berhasil, kita berhasil. Wow. Jujur ya. Tapi gue suka ini nih. Kalau secara ini gue suka yang ini nih yang abis jebol tembok itu loh, dari atas ngelobangin itu. Iya nih. Si Jikun. Jujur. Karena menurut gue itu karakter yang bagi gue pribadi gue bisa cepet ngenalin dia sebagai karakter satu. Yang kedua adalah yang ibu-ibu. Ya. Nah. Karena apa ya? Waktu itu di episode berapa Masar bilang, oh Carok ya, komik Carok itu nggak ada perempuannya ya. Dan menurut gue, menurut nggak ada perempuannya. Kering. Menurut gue jarang banget. Menurut gue jarang banget ada di sini perempuannya digambarkan umum. Maksudnya umum. Gue nggak superhero, gue nggak hebat, gue nggak apa, ya pekerja biasa. Tapi gue punya kekuatan. Lu diem dulu dah. Lu diem dulu. Ini ada tim gue nih. Lu semua handphone sini. Itu yang menurut gue relate. Gitu, karena ya karena gue ngajar juga, ketemu dengan beberapa pimpinan yang perempuan juga, gue bisa relate. Gitu. Jadi ini ada dua karakter yang gue suka, tapi kalau secara jujur ya itu sih narasi gue kurang suka narasi. Oh, sama gue mau ngasih nilai plus lagi, gue salut, tepuk tangan dulu nih gue nih. Sama
balon kata. Alhamdulillah ada juga yang balon katanya nggak elips, bener-bener elips dari Photoshop. Iya kan ada elips bener tuh. Ini ada endut ya. Gue nggak tahu nyebutnya agak empuk gitu. Apa nih CSV? Procreate, Oh, Procreate. iPad. Iya ini gue sangat apa ya? Gue sangat Sama sih. ini ngelihat. Saya bawel soal balon kata. Soal Saya gatal. Kalau itunya dari template. Iya, dari template paling bosan ini. Kalau kita melihat juga kalau di komik Amerika kan penegasan tuh bisa macamnya beda-beda karena ini kan visual. Kalau kita ngomong kan suara intonasi keras atau gitu kan gampang gitu buat Iya. diomongin. Tapi kalau di komik yang bisa kelihatan dari mana ya tulisannya gitu atau pembentukan si balon katanya gitu. Kalau yang komik-komik baru udah mulai ada yang outline balon dialognya tebel. Tebel ya. Iya, kalau yang Amerika sekarang. Oh gitu. Gue jarang banget gue udah. Iya, outline-nya tebel dia. Dia teriak Kalau intonasinya. misalnya dia di sini ya, misalnya di helm. Nah, dia makanya ini ada kayak Iya. Dia di Tapi dalam, ini, ya. ini tadi gue ngomong, ini jujur ya, gue nggak bohong nih, gue demi Allah nih. Gue ngomong ini suara robot. Iya. Ini kocak sih, kayaknya gue doang. Jadi gue bacanya kayak armor check. Iya, betul. Iya. Karena basically sebenarnya mereka setiap karakter itu ada drone-nya masing-masing. Ada AI-nya, ada AI-nya. Oke. Ya Jarvis, nanti Sekarang akan giliran kita gue review nih. itu. Siap, Silakan. Aduh, terima kasih. Jangan terima kasih dulu. Tapi saya udah minta maaf. Oh, saya minta maaf dulu. Terima kasih duluan. Pertama ya, ketika lihat cover, harapannya kan langsung ketemu dengan karakter-karakter ini. Tapi 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman, 7, 8, 9, 10, 11, 12, belum menemukan karakter yang ada di cover. 13, sampai mungkin halaman, baru mulai muncul. 14. Iya, 14. Terlalu lama ya? Terlalu lama dan pemilihan adegannya saya kurang suka. Kalau menurut saya pemilihan adegannya boring. Sebenarnya dari adegan ini kita bisa bikin, kan mau menjelaskan organisasi penjahatnya, tengkorak besi yang istilahnya ditakutin sampai akhirnya ada meeting khusus dari pemerintah. Kenapa ini nggak dibuat lebih, adegan ini yang dibuat gitu loh. Ini cuma karakter-karakter ini tanpa ada kerusuhan, tanpa kurang kolosal. Iya, tapi pemilihan seperti ini Pikir gambar gampang. ada apa ya? Film yang ini apa namanya, yang presiden Amerika. White House Down atau yang Bukan yang serial. atau ya, 24. Designated Survivor. Iya, Destinate. Yang Designated. semua dibunuh cuma tinggal satu orang yang dia akhirnya act like presiden ya? Iya, Ya benar. iya benar. Siapa? Kiefer Sutherland ya? Iya, Iya. Sutherland. Kiefer Sutherland Nggak. gue tahu. Tahu kan? Filmnya gue nggak tahu. Itu kan nggak dibuat seperti ini. Dibuat adegan meledaknya dulu, baru flashback. Iya kan, bener kan? Nah itu akan bisa lebih menarik pembaca daripada dialog yang sekian panjang, Oke. too much karakter. Wah kita berbeda sekali ya. Wah kita emang judul harus kalibrasi komik. Iya. Saya senang bertele-tele. Ini bertele-tele, too much karakter gitu loh. Aku bilang. Nah terus juga pengenalan juga ada beberapa yang aneh. Ini udah dikenalkan di sini, ini dihitemin terus dibalik. Sedangkan karakter ini malah nggak kelihatan. Padahal dia yang berbicara ke depan. Oh saya lebih suka bertele-tele panjang. Dikenal di belakang akhirnya. Iya, baru muncul di belakang tapi nggak terlalu terekspos. Kan padahal biasanya kalau kelihatan belakang gini akan diekspos kan. Iya. Ini nggak, kurang diekspos malah karakternya. Ini kalau menurut saya, ini kan selera ya. Selera. Selera. Ini kan Selera. Subjektif. Terus juga ada beberapa pewarnaannya yang bikin detailnya jadi hilang. Iya nggak mas? Siapa kolorisnya itu? Nggak tahu. Ini seperti ini contohnya. Sayang banget detailnya banyak yang hilang ya. Banyak yang hilang detailnya. Atau mungkin karena kualitas cetaknya juga kita nggak tahu ya. Beda mungkin dengan di file. Iya, mungkin beda dengan di ini file. buat
sobat sama sohib komik juga Ada beberapa garis harus ngasih tahu. garis fokus apa namanya istilahnya garis fokus. Radiating line yang kurang rapi. Sudah diating lah. Ya, ada beberapa ini lihat nih. Ini contohnya nih. Iya kan? Sudah diating lah. Ya, Ini sayang banget nih. Nggak fokusnya nggak bagus. Terus desain armornya sendiri mirip-mirip, cuma beda di warna biru, kuning sama apa ini? Merah ya? Iya, Kayak agak mirip-mirip ya. Kayak Inspektor. biar beda. Nah ya itu, kita tunggu seri 2-nya nanti. Seri 2-nya. Seri 2-nya. Karena kalau boleh jujur ya, kalau gue Karena itu loh mas, Ini- kan ada yang pernah ngomong kan, komik itu dari 2-3 halaman tuh harus bisa narik pembaca gitu untuk terus masuk. Nah ini nggak bisa, kalau buat saya pribadi kurang gitu loh. Banyak karakter, banyak dialog, yang akhirnya aku yakin 50% pembaca juga nggak memahami dialog yang disampaikan di sini. Bener nggak ya kira-kira? Coba aja dibaca untuk anak-anak les kalian. Ya kursus ini baca. Apakah mereka akan baca sekian banyak dialog ini? oh iya, Iya. iya sih. Tapi kalau saya memang suka bertele-tele tapi yang Kayak Death Note. Iya, lebih- Death Note kan itu, Death Note. Iya. Death Note Iya. kan itu semua. Kata-kata semua. Tapi segmentasinya Beda-beda. sih, tergantung segmentasi pembacanya kan akhirnya Iya, betul. kembali lagi ke segmentasi pembaca. Oh. Jadi kita kasih tahu kepada sobat sama sohib komik bahwa kita berdua aja beda. Iya. Kita nggak sama-sama. Iya, karena ya jujur saya suka banget narasi. Death Note itu Tapi tadi komik kita suka. bukan naratif. Suka banget apa sih bilangnya tadi bukan sequential kali ya, sequential. Saya suka banget komik Jepang, saya nggak suka narasi. Maksudnya mungkin buat para sobat sama sohib komik yang kayak gini-gini disebut narasi nih, gitu. Kalau saya Ada satu hal lagi yang luar biasa. Di Apa? Presscom tuh mereka selain menjual komiknya juga ada servis dapat. oh iya gokil. Iya. Tadi saya mau mention tuh, Iya, mention. kasih tahu kehebatan ini. Oh, Agent of Hope. Nih. Oh ya. Kalau saya pribadi Iya. suka main ini. Tuh, kelihatan. Nih, kelihatan nggak nih? Jadi mereka udah nyiapin. Ini gua nggak tahu ada nggak sih penerbit kayak gini? Ini idenya siapa nih begini nih? Idenya Kok kepikiran? Dia ada dari mana? Emang? Pertama karena emang saya mikir, Nyiapin tempat untuk ditulis gini. iya tempat buat ditulis. Terus juga dilukisin loh mas. Maksudnya? Gua dilukisin sama Om Riki. Servis banget. Jadi ada yang beli buku. Di ICC juga dilakukan. Di ICC, nah itu di ICC nggak? Di Presscom aja itu inklusif Presscom. untuk waktu kita rilis. Jadi semua yang beli buku kita jadikan agent dan kita gambarkan dia dengan baju petir. Oh. Iya. Ah iya, baju petirnya udah di print. Jadi Baju juga- hanya mukanya aja, iya. hanya mukanya aja. Sama kita nulisin namanya dia sebagai agent apa. Wah, ini lu yang denger ini ide parah Nanti ini. gua insertin deh. Iya oke ya, oke ini idenya nih, ini ide udah bagi gue udah keren banget nih. Terima datang agen nih yang pesan yang beli bukunya dinamain, terus digambarin. Pembelinya. Oke. Oke. kita sebut mereka Agent of Hope. mereka bisa nyebarin pesan ini ke halayak ramai. Ini dengerin gue baru kali ini nih gue tahu. Kalau dewa punya bala dewa, padi punya sobat padi ya kan. Kan punya agent hope. Agent of Itu panggilnya agents. komikus pernah ngasih nama nggak buat pembeli lo ya nggak? Apa ya, lo nyebutnya apa pembeli? Nih mereka sampai nggak nyebut mereka pembeli loh. Mereka bilangnya mereka, kocak deh ini. Agent of Hope. Agent of hope. Mereka nggak bilang pembeli komik kita, tapi mereka bilang ini Agent of Hope-nya ada di sini nih, ada nama. Wah gokil sih. Udah itu aja kali ya. Kita asik banget nih. Panjang nih udah gokil. Terima kasih banget nih buat para akar. Iya bener ya para akar. Akarnya siapa coba? Di sini ada Ahmad sama Kori, ya kan? Enggak, gue ada loss gue, enggak ini. Ya nanti kita ini brosurnya mana sih? Gue pengen ngasih lihat. Alvin, makasih Mas Alvin, Anda luar biasa. Ricky, Ari. Gue lupa Alvin doang gue. Kan kalau lupa satu mending lupa semua kan jadi nggak sopan nanti. Oh iya. Nice, gila.
Oke. Nih. Komik itu udah lama sih. Oke. Dan saya emang terus terang saya seneng banget Mas. Tunjukin sini tuh. Taruh sini. Gantian di roasting ya. Gantian di roasting. Ini luar biasa ini. Ini komik based on ini kemarin udah ya. Udah. Based on Udah. film pertama gue. Gantian di roasting. Oh enggak. Ini senior, benar-benar senior saya. Saya terus terang seneng berkomik tuh emang dari dulu, termasuk Mas Riki sama Mas Ari juga gitu. Bahkan saya tuh pengen banget memang punya komunitas komik juga di Bandung, namanya Funko Comics. Oh, Funko. Iya. Funko. Iya, saya berempat. Mau ditandatangan nggak, Mas? Gak usah. Mau banget. Mau banget. Relik ini. Funko. Funko Comics Community. Global Art ya? Adin dulu. Ini ya, Global Art. Dia dulu saya ininya di ngajar Global Art dulu. Saya dulu di Global Art, dia di Global Art. Saya juga global. Iya. Saya ikut. Dia juga Global Art, saya Global Art. Di mana di Global Art? Oh. Global Art mana? Saya Global Serpong. Saya pusat. Dia pusat. Gedung hijau sama Kemang. Oh, Kemang. Mas Riki gantiin saya waktu saya resign. Mas Riki yang gantiin Mas. Oke, buat yang nggak tahu, Global Apa Art itu global? Masih ada nggak sih? Masih. Itu gambar anak. Juatan. Jadi basically kita semua anaknya Pak Mahendro ya. Gokil. Ya Global Art. Enggak perlu masuk global, nggak perlu ngajar di Global Art buat jadi komikus juga, enggak. Enggak ada. Nggak harus ya. Nggak ada hubungannya. Gokil nih, relik nih. Ini adalah, wah ini Iya. Emang masih terjaga. relik nih. Kita cetak 700 eksemplar. Enggak 700. Oh, 700. Masuk Gramedia harus 1000 tapi kita nggak punya. Kita terpaksa cetak 700, laku 400, balikin 300. Balikin 300 ya 400. Jadi saya ulangin lagi, ada 400 orang yang cukup bodoh. Ada yang salah satu di sini. 400. Oke, thank you Mas Alvin. Gila, saya terhormat banget. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, kita ketemu lagi. Bye. Oh, satu lagi. Masih lupa. Iya, ini harus dibaca ini. Kita bareng-bareng ya. Oh jangan, mereka harus nyambung. Oh iya. Nyambungin. Kalian harus nyambungin Iya, maksudnya. satu-satu ya. Jangan jadi komikus. Bukan. Jangan jadi komikus titik-titiknya diisi. Oh, Isi. gitu. Ya, kalau tidak konsisten atau apa. Oke. Contoh. Mulai dari Mas Alfi. Saya ya. Jangan jadi komikus kalau kalian nggak ngembangin IP kalian sendiri. Apa ya? Jangan jadi komikus kalau kalian apa ya? Kalau kalian jangan jadi komikus kalau kalian masih suka males. Nah, konsisten. Males itu dosa. Jadi kalian harus terus berkarya. Oke, mungkin saya paling nyeleneh kali ya. Jangan jadi komikus, mendingan jadi penulis komik. Jangan capek. Oke, thank you.